Zane, kenapa kamu di sini? Jangan bilang kamu masih terobsesi sama Liv dan menguntit kami. Zane, punya sedikit harga diri dong. Tunanganku kelas atas, kami tidak berasal dari dunia yang sama. Aku sarankan kamu menyerah saja. Meskipun kamu terus menggangguku, aku tidak akan memberimu kesempatan kedua. Tepat sekali, Jared sudah mengejar Liv, dan dia akan menjadi nyonya Jared cepat atau lambat. Kamu pikir kamu setara dengan Jared? Mobil-mobilnya bernilai lebih dari penghasilan seumur hidupmu. Sudah selesai? Aku membeli tiketku secara sah. Aku tidak mengikuti siapapun. Beraninya kamu berbohong. Semua orang di sekolah tahu, kamu menganggur sejak lulus. Kamu tidak akan pernah naik kereta paling lama ini hanya untuk mengejar Liv. Aku adalah mahasiswa terbaik di Universitas Roland. Anak kaya raya Jared itu menargetkanku, hanya karena aku menyatakan cinta pada Liv. Ditekan keluar dan menganggur, tak punya tempat tujuan. Tapi aku tidak akan menyerah. Dia tampak bersih dan sopan. Tapi siapa sangka dia melakukan hal menyeramkan seperti menguntit. Dasar penguntit. Turun dari kereta. Lupakan saja, Holly. Kita turun di halte berikutnya. Jared baru bilang dia memesan penerbangan langsung untuk kita. Naik pesawat jauh lebih bermartabat. Tiket itu mahal banget. Jared benar-benar setia padamu. Kamu harus pertahankan dia, Liv. Jika kamu berakhir dengan orang seperti Zane, seluruh hidupmu akan hancur. Tunggu saja. Aku tidak akan selamanya diinjak-injak dan dihina olehmu. Aku akan menghasilkan kekayaan dan menjadi seseorang yang hanya bisa kamu kagumi. Kamu baik-baik saja, kamu dengar. Aku baik? Apa benturan di kepala membuatku halusinasi? Bukan halusinasi. Aku sebenarnya memiliki kekuatan penglihatan sinar X. Kamu beneran baik? Kamu benar-benar oke? Haruskah aku panggil dokter? Adegan tadi bukan ilusi. Aku benar-benar punya penglihatan sinar X. Aku baik-baik saja kok. Cuma goresan, sih, makasih ya. Kursiku di dalam ya. Maaf. Dia kelihatan agak familiar, sih. Halo, sepertinya aku pernah lihat kamu, sih. Kamu lulusan Universitas Roland, ya? Amber Heard Ratu Kecantikan Kampus Roland, sih. Kakak aku Zane, juga mahasiswa Roland, sih. Jadi kita alumni, ya? Kebetulan sekali, sih. Lehermu tidak nyaman, sih? Iya, sih. Ini masalah lama, sih. Mulai sakit setelah pakai komputer sebentar, sih. Kalau kamu tidak keberatan, sih, aku bisa memijatmu untuk meredakan sakit, sih. Karena aku bisa lihat lokasi pasti sakitnya, sih. Seharusnya aku bisa membantu, sih. Kalau begitu, aku merepotkanmu, ya? Apa cahaya emas tadi berhasil, sih? Luar biasa, sih. Dengan penglihatan sinar X ini, sih, hidupku tidak akan sama lagi, sih. Teknik pijatmu luar biasa, sih. Kamu belajar dari mana, sih? Sudah tidak sakit lagi, sih? Ini cuma trik kecil yang diajari di rumah, sih. Bukan apa-apa, sih. Sungguh luar biasa, sih. Para dokter profesional menyarankanku untuk berhenti bekerja dan istirahat sebelum, tapi pameran batu permata 4 tahunan akan segera dimulai, dan aku tidak punya waktu istirahat sama sekali. Keluarga kami berkecimpung di batu kristal. Mentah bisnis turun-temurun, sih. Pameran ini krusial untuk mencari pasokan, sih. Zane, selama pameran, sih. Apa kamu keberatan menjadi pijat pribadiku, sih? Sayang sekali, gelar universitas elitmu hanya kau pakai untuk jadi tukang pijat, tapi aku bisa tawarkan imbalan besar. Kamu boleh minta syarat apapun yang kamu mau. Tidak masalah, aku belum punya pekerjaan tetap, dan aku sangat senang bekerja untukmu, ini terlalu banyak. Jangan merendah. Keluarga Hart memang sangat kaya raya. Sikap yang begitu royal. Sampai di tujuan akhir. Penumpang,
Harap kumpulkan barang bawaan dan turun dengan tertib. Nona Hart, bersediakah Anda ikut dengan kami? Apakah Anda dari Blackstone Syndicate? Benar. Blackstone Syndicate. Pengaruh mereka sangat besar. Nona Hart. Tidak apa-apa. Keluarga Hart pernah berperang dengan Blackstone Syndicate. Aku menggantikan ayahku dan menang 3 kali berturut-turut. Sindikat itu menuduhku curang dan menuntut pertandingan ulang. Sekarang tidak bisa dihindari. Zane, bawa dulu barangku ke hotel. Aku ikut denganmu. Baiklah, Nona Hart, pasti tidak mudah membawa Anda ke sini. aku berharap Blackstone Syndicate tidak akan begitu picik untuk terus mempermasalahkan kekalahan. Jika Anda menang hari ini semua dilupakan. Tapi jika Anda kalah, Anda harus mengaku curang di depan umum. Kedengarannya adil, bukan? Kita main apa? Bola 8 biasa. Satu game untuk menentukan segalanya. Setuju. Pak Vic, cedera leher lama Nona Hart kambuh. Dia tidak dalam kondisi fisik yang baik. Pertandingan ini tidak adil baginya. Aku akan bermain ronde ini menggantikannya. Dari mana anak kurang ajar ini? Apa kamu tahu di mana kamu berada? Pertandingan kompetitif adalah tentang keadilan dan integritas. Memaksakan pertandingan saat seseorang sedang tidak sehat hanya akan mengundang cemoohan bahkan jika Anda menang. Kamu punya nyali, nak. Tapi aku penasaran, apakah Nona Hart berani mempertaruhkan semuanya padamu? Percayalah, Baik, aku percaya sama kamu. Keren. Nah, ini ujung jalan. Tak ada celah dengan rintangan ini. 2. kita lihat saja nanti. Luar biasa. Aku meremehkanmu. Hoki aja. Aku kalah berutang lunas kalian antar Nona Hart dan Pak Zane keluar. Pemuda ini tidak sederhana. Skalanya ternyata sebesar ini. Lihat, Orang ini beli safir cuma 8.000 dan membelah kristal bening tanpa celah. Aku dapat jackpot. Seluruh blok ini pasar batu permata kasar penduduk sini menyebutnya gang batu taruhan murni hoki safirnya sempurna. Nilainya setidaknya 2 juta. 8.000 jadi 200 kali lipat dalam sekejap, keuntungan gila, kesempatanku akhirnya tiba. Amber pergi urusan bisnis. Kesempatan sempurna untuk melihat-lihat dan menguji sinar X-ku. Minggir, jangan halangi. Batu berlian kasar ini seharga 50.000. Aku ambil. Potong sekarang juga. Yang lain berani ambil risiko. Mari kita lihat apakah ada harta karun di dalamnya. Tunjukkan harta karunnya. Pasti berkualitas tinggi. Kemenangan pasti. Aku berhasil. Ini kelas permata. Transparansi tinggi. Batu berlian es. Dia dapat jackpot. Kualitas ini benar-benar kelas permata. Ya ampun, kejelasannya, transparansinya. Ini kelas atas. Cepat. Terus potong. Buka semuanya. Berhenti di situ, nak. Aku tawar 150.000. Aku ambil batu ini. Keuntungan judi batu ini gila. 150.000. Tidak mungkin. Batu ini semua kristal. Nilainya berlipat ganda. Cepat, potong dan buka. Bagaimana? Bagaimana bisa begini? Potong lagi. Potong setiap bagian. Heboh-heboh ternyata tidak ada apa-apa. Hanya palsu berlapis. Batu tak berharga di dalam. Sayang sekali. Contoh klasik kerugian total. Mustahil. Tidak ada. 50.000 ku lenyap semua. Begitulah judi batu. Untung dalam sekejap, rugi seketika, risiko selalu ada. Syukurlah aku tidak bertindak gegabah. Barang rongsokan ini bahkan tidak bernilai 3.000. Baru setelah pecah kita lihat. Batu kosong lagi, sekarang tidak berharga. Kau menabrakku. Kau harus bayar batuku. Aku bahkan tidak menyentuhmu, kau yang terlepas. Tunggu. siapa sangka, di dalam sampah yang dibuang semua orang ini tersembunyi berlian semurni ini, estimasi konservatif.
1 hingga 2 juta. Aku nggak peduli. Aku bayar 100.000 untuk batu ini. Kamu bayar kembali semua hari ini. 100.000 untuk batu kerikil itu? Jangan biarkan burung nasar ini menipumu, nak. Tidak masalah. 100.000, jadi. Aku ambil batu ini. Zain, Amber dan siapa ini? namanya Zane. Alumni dari Universitas Roland. Dan teman baikku. Jadi kamu juga bermain batu mentah? Sayangnya, kualitas potongan ini buruk, tidak akan menghasilkan apapun. Berjudi batu adalah tarian dengan ketidakpastian. Risiko satu-satunya yang konstan. Dan dengan siapa saya beruntung bicara? Saya Lauren, Ketua Lauren Capital, dan rekan penyelenggara pameran ini. Setelah bertahun-tahun di perdagangan batu permata dan berlian, saya bisa mengajarkan dasar-dasar mineralogi. Untuk batu konglomerat seperti ini, probabilitas menemukan bahan mentah kelas permata kurang dari 10%. Begitu. Mau bertaruh? Saya akan senang. Jika batu ini menghasilkan kristal berlian berkualitas tinggi, saya akan menanggung semua biaya yang Anda keluarkan di pameran hari ini, hingga 2 juta. Taruhan apa yang bisa Anda tawarkan? Jika saya kalah, saya akan membayar Anda 2 juta. Zane, 2 juta bukan jumlah kecil. Jangan biarkan dorongan hati membutakan. Tenang saja. Percayalah padaku. Zane baru saja memasuki perdagangan ini. Bahwa ia memiliki sesuatu yang luar biasa tersembunyi. Canjing, Nak, kau benar-benar telanjang. Tidak punya keberanian untuk beradaptasi. pemuda sombong. Hari ini, saya akan memberimu pelajaran tentang kenyataan. Potong batu ini, jangan biarkan ada kesempatan. Untuk spesimen sekecil ini, Praktik standar adalah poles lokal untuk periksa lapisan kristalisasi. Batu sekecil ini mustahil mengandung kristal berlian. Itu buang-buang uang. Amber, bagaimana kalau aku traktir kamu makan malam nanti, setelah aku kantongi 2 juta ini? Putih es. Warnanya luar biasa kaya dan murni. Ini milik siapa? Aku akan bayar 1 juta sekarang juga. Warnanya sempurna. Jika berlian di dalamnya lebih besar dari telur, nilainya jauh lebih dari 1 juta. Poles keempat sisinya, mungkin tidak ada apa-apa di dalamnya. Bagaimana menurut Anda yang ini? Aku baru saja mau bilang, aku menginginkannya. Apakah 2,2 juta itu wajar? Aku akan memberimu 2,4 juta. Zane 2,4 juta. Kamu harus pertimbangkan itu. 2 juta itu sudah milik Mbak Hart. Kalau begitu, terima kasih. Pak Lawrence, maafkan saya. Sepertinya aku menang. Sebentar, aku akan pilih beberapa batu. Terima kasih atas kemurahan hatimu. Sepertinya keberuntungan berpihak padamu hari ini. Aku tahu kapan aku kalah. Mbak Amber, apakah kamu ingin ikut? Tentu, aku mau. Aku ingin lihat apakah keberuntunganmu bertahan. Mungkin sedikit akan menular padaku. Zane, apakah kamu mengincar yang ini? 880.000, agak mahal. Batu mentah ini kualitasnya sangat baik. 880.000 tidak terlalu mahal. Karena menurutmu begitu, ayo kita gali. Nggak perlu lihat lebih dekat. Lagi pula, aku bukan ahli. Jadi aku ikuti naluri aja. Lagi pula, hari ini ada yang bayarin. Total 1,98 juta, beres, makasih, bayarin, Pak Loren. Cepatnya. Kebanyakan orang bakal ragu dalam situasi begini. Aku nggak nyangka Zane bertindak setegas itu, dia nggak terlihat seperti pemula sama sekali. Zane, demi Amber, biar aku kasih kamu peringatan baik-baik, kalau kamu mau selamatkan modal ini, kamu harus pilih batu potong jadi, kamu cuma pemula, yang nggak tahu apa-apa, kamu nggak bisa selalu beruntung, kalau kamu pilih batu acak ini, kamu bakal kehilangan segalanya. Apa sebenarnya batu potong jadi itu? Dia bahkan nggak tahu kategori dasar. Bodoh banget. Batu di sini ada 3 kelompok. Pertama, batu mentah yang belum diolah, bahkan penjual pun nggak tahu apakah ada permata di dalamnya. Ini taruhan paling besar, kamu hanya andalkan keberuntungan. Kedua, batu potong jadi batu itu diiris dan dipoles seluruhnya, tekstur dan warna aslinya jelas sekilas, jadi ahli bisa menentukan nilainya. Ini lebih aman. Ketiga, material yang dipoles sebagian, hanya area kecil yang digerinda. Masih ada ketidakpastian dan risikonya di antara keduanya. Nah, kenapa nggak pilih batu jadi punyaku? 1,88 juta, sangat sepadan. Pasti untung. Nggak, aku tetap pilih batu mentah ini. Zane, kamu nggak mau pikir ulang? Aku rasa keberuntunganku cukup bagus. Amber,
Aku yakin, batu ini pun nggak akan menghasilkan material, senilai 100.000. Aku nggak percaya kamu dapat yang bagus, batu-batu ini pasti cuma sampah. Begitu? Aku bilang material ini naik 10 kali lipat. Zan, kamu terlalu sombong. Bos, buka batu ini untukku. 2 juta bukan apa-apa bagiku tapi aku ingin melihat. Gimana kamu mau bayar kecerobohanmu nanti? Hasilnya akan segera jelas. Lihat itu. Ini hanya berlian kuning cerah yang mewah. Jangan terburu-buru. Masih ada beberapa lagi. Biru cerah yang mewah lumayan. Ini putih air bersih kelas atas. Ya Tuhan, dia beneran buka satu lagi. Mustahil ada orang seberuntung ini, yang setelah ini pasti akan jelek. Sepertinya darah merpati. Silakan lihat yang ini Mbak Amber. Merah cerah dan warnanya sangat murni. Kalau tidak ada kotoran, nilai batu ini bisa mencapai puluhan juta. Darah merpati kelas atas. Masa sih? Ya Tuhan, belum selesai. Lihat ini. Ini adalah Ini lebih besar lagi. Darah merpati. Yang lebih murni. Ya ampun, batu ini lebih bagus dari yang kecil. Harga ruby semakin melambung. Setahu saya, Sebuah kalung ruby baru saja terjual seharga 3 juta yang mencengangkan. Kuncinya adalah dengan ukuran sebesar ini, bisa jadi berapa kalung? Maka nilai bahan mentah ini pasti di atas 100 juta. Perkiraan terendah. Nilai bahan-bahan ini tidak akan kurang dari 200 juta. Mau lanjut? Ini nggak mungkin. Trik apa yang kamu pakai? Keberuntungan. Hanya keberuntungan. Tentu saja. Aku juga harus berterima kasih, Tuan Loren. Karena membantuku meraih 200 juta. Aku pergi. Zane, kau benar-benar membuka mataku. Aku nggak percaya kau buka 10 batu permata berturutan. Keberuntungan, sungguh hanya keberuntungan. Aku yakin ini pasti lebih dari sekadar keberuntungan. Tapi, jika kau tidak mau cerita alasan sebenarnya, aku nggak akan memaksa. Mari kita kesampingkan dulu. Aku sebenarnya butuh bantuanmu. Aku nggak bisa membawa batu permata senilai 200 juta begitu saja. Lagi pula, kau datang ke sini untuk beli bahan mentah. Jadi, kenapa tidak kita? Dasar bocah nakal. Kau mencoba menjual ini padaku? Ini sebenarnya batu permata kelas atas yang bagus. Nilai pasarnya jauh di atas 200 juta. Kau memberiku untung bersih lebih dari 50 juta. Jika kau tidak membawaku ke sini, aku tidak akan dapat sebanyak ini. Namun, aku minta tolong satu hal lagi. Bantuan apa? Bisakah kau ikut denganku ke reuni kelasku, yang akan diadakan lusa? Jika aku tidak pergi, aku bisa bayangkan rumor yang akan disebarkan Holly dan Liv. Tidak masalah. Hati-hati. Ruby darah merpati ini akan menjadi pusat perhatian toko kita mulai sekarang. Tolong selamatkan dia. Dia ambruk. Jangan panik. Aku telepon 9111, ambulansnya segera datang. Sudah terlambat serangan jantung. Kita harus lakukan sesuatu sekarang. Gawat, arterinya tersumbat total, dia sekarat. Aku gak bisa biarin dia mati di sini bukan hari ini. Mundur, nah aku dokter. Coba aku lihat. Dia untukmu, dok. Tunggu. Apa? Mustahil. Dia berhasil, dia ajaib. Terima kasih, dok. Terima kasih, dok, kau selamatkan nyawaku. Tuhan memberkatimu. Itu bukan perbuatanku. Pemuda itu. Siapa dia? Liv Jared adalah bujangan paling ganteng dan paling diidamkan di sekolah. Aku iri banget sama kamu. Gak apa-apa. Hanya saja Jared tidak punya hal menarik untuk dikatakan. Dia hampir tidak punya waktu untukku. Liv pria kompeten wajar sibuk. Itu tanda kemampuannya yang hebat. Bayangin, kalau kamu menikah dengan Zane yang manja itu, dia akan punya banyak waktu untukmu. Tapi apa kamu sanggup menjalani hidup seperti ini? Zane di sini? Liv ada di sini, jadi tentu dia muncul. Dia mati-matian ingin mengganggunya. Lihat kamu, berdandan rapi.
Kamu benar-benar berusaha, ya Zain? Aku saranin kamu menyerah aja sekarang. Holly baru saja menyebutmu. Apa benar dulu kamu ngejar lift? Bener. Tapi mana mungkin Liv suka sampah seperti dia? Zane itu luar biasa, beberapa orang memang buta. Siapa kamu siapa? Bukankah itu Amber Heard, ya Tuhan? Kenapa dia di sini? Jadi ini dia bunga Universitas Roland? Aku sudah dengar banyak tentangmu. Suatu kehormatan. Dulu aku pikir Liv adalah cewek tercantik. Tapi di samping Amber, dia benar-benar kalah. Amber. Aku sudah lama menunggumu. Kamu pikir sedang apa? Apa kau kira, Nona Amber? Bisa kau klaim hubungan? Zain itu pacarku. Aku di sini hanya karena dia. Zain pacarmu? Apa kalian pikir itu bijaksana bagi Zane menyerah pada orang-orang tertentu dulu? Maksudnya apa? Kenapa wanita ini sombong banget? Gak percaya. Si cantik kampus, Amber beneran jadi pacar Zain. Amber dari keluarga kaya dan cantik banget. Kok bisa dia suka Zain? Kalau dibandingkan, Liv nggak sebanding sama Amber. Kau. Apa hak Zain ini? Jadi pacar Amber? Apa sih yang hebat? Cuma gigolo yang dihidupi wanita kaya. Iya kan? Pria tanpa uang dan status yang bergantung pada wanita akan ditinggal dalam hitungan hari. Kehormatan bagi hotel kami menerima Anda, Tuan Zain. Hari ini, semua konsumsi gratis. Semoga puas, Tuan Zain. Juga, Tuan Vic telah menyiapkan jamuan di ruang 1 dan ingin mengundang Anda. Tuan Vic mengundangnya. Ada apa? Apa Zane benar-benar seberpengaruh itu? Nona, Anda tidak sopan kepada Tuan Zain. Hotel kami tidak menerima Anda. Silahkan pergi. Tunggu sebentar. Manajer, saya Jared. Ayah saya adalah teman lama Tuan Vic. Ini pertemuan teman sekelas lama. Semoga Tuan Vic bisa menghormati saya. Maaf, tapi saya tidak bisa memberikan rasa hormat itu. Tuan Vic. Tuan Zane, Tuan saya meminta Anda hadir. Silakan masuk untuk diskusi lebih lanjut. Apa? Tuan Vic benar-benar membungkuk pada Zain. Dia bilang tuannya ingin bertemu Zain. Apa aku salah lihat? Tuan Zane, silakan lewat sini. Itu dia. Pak Vic itu legenda hidup. Kok Zain punya latar belakang segitu? Selama ini, Zain pura-pura. Aku benar-benar meremehkannya. Kok Pak Vic hormat banget sama dia? Vic itu orang berprinsip. Aku yakin dia nggak akan bertindak sembarangan. Jane, pergi. Aku tunggu di sini. Ya, Guru. Nah, kita bertemu lagi. kamu. Dokter dari mal itu. Aku nggak pernah menyangka dokter ini ternyata adalah penguasa ruang batu hitam. Aku, Lawrence. Aku butuh bantuanmu untuk selamatkan teman hari ini. Terima kasih ya atas bantuanmu tadi. Tapi aku nggak yakin sih bisa bantu masalah medis. Cuma kamu yang bisa bantu. Nak, aku dokter. Coba aku periksa. Aku lihat energi hidup langka dalam dirimu. Dia cuma merasakan energi itu. Itu menghemat banyak repotku. Pasiennya di mana? Ini Pak Oliver. Pak Oliver yang legendaris. Aku benar-benar melihatnya di sini. Ayahku sudah di tahap terminal kegagalan organ yang parah. Kami datang jauh-jauh hanya karena kami mendengar dokter Lawrence bisa menyembuhkannya. Dan sekarang kau benar-benar membiarkan seorang siswa tak berkualifikasi menangani pengobatan. Ini hanyalah penundaan fatal bagi kondisi ayahku. Penyakit tuan tua itu sudah mencapai titik di mana pengobatan modern sulit membalikannya. Dengan kemampuan profesional saya hanya bisa menstabilkan vitalnya dan memperpanjang hidupnya maksimal 3 bulan. Tapi jika pemuda ini bersedia membantu dengan menggunakan energi kehidupan uniknya, saya yakin bisa memperpanjang hidup. Tuan tua itu lebih dari 1 dekade. Bagaimana mungkin? Jika bahkan dokter top sepertimu tak bisa, bagaimana bisa seorang mahasiswa muda membalikan kondisi separah ini? Dr. Lawrence, jika Anda tidak mau merawatnya katakan saja, tidak perlu menenangkan kami dengan sandiwara konyol seperti ini. Diam. Dr. Lawrence adalah pakar top di industri yang telah menyelamatkan banyak nyawa. Kredibilitasnya tidak diragukan lagi. Lagi pula dia tidak punya banyak waktu lagi. Sebaiknya kita ambil kesempatan saja. Reputasi Dr. Lawrence ternyata setinggi ini karena Dr. Lawrence memintaku datang, pasti ada alasannya. Semuanya apakah aku bisa atau tidak, kenapa tidak coba saja dan lihat. Coba saja. Apa kau pikir ini eksperimen? Jika kau memperburuk kondisi ayahku, siapa yang akan menanggung akibatnya? Tidak perlu operasi.
Percayalah padaku. Saya akan menggunakan obat khusus yang ditargetkan untuk menghentikan penyebaran kerusakan organ dan kemudian menstabilkan fungsi tubuh. Saya butuh kamu menggunakan energi hidupmu untuk mengaktifkan jaringan hati nekroflit, maka Tuan Oliver akan terlahir kembali. Mengerti? Kerusakannya sudah terkendali. Sekarang semua terserah padamu. Selesai. Ayahku? Apa dia baik-baik saja? Dia hanya melihatnya sebentar saja dan dia langsung sembuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa pemuda ini semacam dewa? Kecuali ada hal tak terduga dengan obat dan istirahat, dia akan pulih total. Ya sudah kucatat semuanya. Terima kasih sebesar-besarnya untuk kalian berdua. Itu sudah tugas saya. Tidak perlu terima kasih. Minta maaf pada Pak Zane sekarang juga. Mohon maaf atas ketidakhormatan kami. Tidak perlu. Pak, kami telah menghina Anda hari ini. Kami akan datang sendiri ke rumah Anda dengan hadiah yang pantas untuk menunjukkan rasa terima kasih kami. Jaga Pak Oliver, ada beberapa kata untuk Pak Zane. Kamu memiliki energi kehidupan alami. Kamu terlahir sebagai penyembuh. Prestasimu di masa depan pasti akan melampaui prestasiku jauh. Maukah kamu menjadi muridku? Anda ingin menjadikan saya murid Anda? Lawrence mampu menangani seseorang yang sekuat Pak Oliver. Kemampuan medisnya pasti luar biasa. Jika aku bisa benar-benar belajar darinya itu bukan hal yang buruk. Guru, saya merasa terhormat menjadi murid Anda. Bagus, luar biasa. Saya tidak pernah membayangkan bahwa dalam beberapa hari saja penglihatan sinar X-ku akan memberiku begitu banyak kesempatan. Ini luar biasa. Pak Zane, dengan mengikuti sang guru Anda akan mendapatkan hal-hal di luar imajinasi terliar Anda. Jika Anda butuh apapun di Kota Timur mulai sekarang silakan hubungi saya kapan saja, dimengerti. Kamu baik-baik saja? Maaf membuatmu menunggu. Bukan apa-apa. Cuma ketemu teman lama. Kamu dan Pak Fix sudah lama kenal? Itu orang lain. Seorang dokter bernama Lawrence. Mungkinkah Dokter Lawrence itu? Jadi Zane ternyata nggak kenal Pak Fix. Hanya dokter sembarangan Jared. Pak Fix memperlakukan kita seperti ini hanya demi seorang dokter. Dia benar-benar tidak menghormatimu. Diam. Kamu tahu apa? Kamu beneran mukul aku. Jaga mulutmu. Jangan seret, aku bersamamu. Kalau cuma Pak Fik itu nggak masalah. Tapi Dr. Lawrence. Zane, Hari ini aku diuntungkan karena aku harus traktir kamu nanti. Kita lihat aja. Terima kasih sudah menemaniku ke reuni dan minum bir. Bukan apa-apa. Pak Bu silakan masuk. Mbak Hart, dapat mobil baru? Ini mobilmu Pak Fix yang kirim. Apa? Cuma. Sekali rawat Dr. Lawrence. Zane, apa kamu benar-benar kenal Dr. Lawrence? Katanya, dia bisa menyembuhkan penyakit apapun. Dia sudah menyelamatkan puluhan ribu orang, termasuk banyak tokoh politik dan bisnis besar. Dia mau jadikan aku muridnya. Nggak percaya aku? Zane, kamu benar-benar membuka mataku. Aku nggak nyangka kamu punya koneksi dengan tokoh seperti itu. Kalau begitu, aku sebenarnya ada permintaan. Jangan terlalu formal. Kalau aku bisa, akan kuusahakan sebaik mungkin. Temanku Johnson punya seorang adik yang menderita penyakit aneh. Dia sering mengalami kegilaan. Saat dia hilang kendali suara, dan tingkah lakunya berubah total menjadi orang lain, sangat menakutkan. Selama bertahun-tahun mereka sudah mengunjungi lebih dari 100 institusi medis di seluruh dunia, tapi kondisi Mia tidak membaik. Menurutmu, bisakah kamu minta Dr. Lawrence untuk memeriksanya? Bawa aku temui dia dulu, biar aku periksa penyakitnya. Bagus, besok pagi aku akan bawa kamu menemuinya. Amber, terima kasih sudah datang menemui Mia. Pak, bisakah Anda perkenalkan saya ke Dr. Lawrence? Ya. Saya ke sini untuk memeriksa kondisi Mia dulu untuk lihat apakah Dr. Lawrence bisa merawatnya. Silakan lewat sini.
Organ dalam tidak ada kelainan fungsi fisik baik-baik saja tapi... Apa ini? Kondisi anak ini ringan, hanya gelisah, mungkin karena ketakutan. Terus minum obat ini, dan kembali untuk kontrol nanti. Dia baik-baik saja, obat tidak berguna bunuh monster dulu, obat saja tidak bisa menyembuhkan penyakit Mia. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu punya hak bicara di sini? Apakah kamu seorang dokter juga? Saat ini tidak tapi saya berencana belajar. Bukan dokter saja. Kamu berani bicara omong kosong di depan Dr. Alex. Penipu sepertimu berani. Kamu hanya penipu mempertanyakan diagnosis Dr. Alex. Sombong sekali. Pengobatan ini tidak berguna. Dan dokter ajaib yang dipuji itu cuma penipu. Bocah, jaga bicaramu. Terkadang konsekuensi dari berbicara sembarangan itu parah. Alex, berhenti ngibul. Mentorku Lawrence jauh mengunggulimu. Karena Lawrence-mu adalah murid, kamu pasti punya keterampilan. Bisakah kamu menyembuhkan anak itu? Tantangan diterima. Alex, tapi jika aku menyembuhkan Mia, kamu akui di depan umum pemula mengalahkanmu. Apa? Jangan bilang kamu takut. Setuju. Sembuhkan dia. Aku mengaku kalah. Gagal, dan kamu diusir dari dunia medis. Berani coba? Setuju. Tuan Johnson akan menjadi saksi kita. Karena aku bisa melihat penyebab sebenarnya penyakit Mia, ini akan mudah. Mia. Aku teman kakak-kakakmu. Tolong aku sangat takut. Aku sangat takut, tolong, sangat takut. Tolong selamatkan aku, selamatkan aku. Mia, penipu ini berjanji akan menyembuhkan. Tapi kehadirannya saja membuat pasien stabil, Dr. Alexis, menjadi panik. Aku lihat sekarang. Dia cuma datang untuk cari masalah. Tenang, lihat Mia. Ini di mana? Tunggu, itu Mia. Tentu saja. Pandanganku menembus materi dan kesadaran. Aku sudah menembus alam bawah sadarnya. Mia, apa yang kamu lakukan? Siapa kamu? Kamu kesini untuk menyelamatkanku? Tolong, selamatkan aku. Binasa. Mia. Udah nggak apa-apa. Pikiran gadis itu tampak jernih. Aku benar-benar bisa menembus kesadaran manusia. Semua telah selesai di ruang itu. Dia sembuh. Mia pulih sepenuhnya. Mia, bagaimana perasaanmu sekarang? Kakak, Syukurlah. Mia, kamu sudah lebih baik. Alex, ingat janjimu. Seluruh percakapan kita baru saja terekam kamera pengawas. Kamu beruntung kali ini, nak. Kami pergi. Saya sangat berterima kasih, Pak Zane. Anda harus terima hadiah ini. Apakah ini kunci Mar-a-Lago, properti 500 juta itu? Zane, kamu dapat durian runtuh. Ini untukku. Terlalu berlebihan. Anda pantas di Mar-a-Lago, Pak Zane. Awasi dia dengan ketat. Cari momen tepat untuk menyerang. Berani kau menantangku? Ayo lihat, apakah Lawrence bisa melindungimu selamanya. Pembunuhan di siang bolong. Kalau aku terus lari seperti ini jalan buntu. Anak itu lari begitu cepat. Dia tidak terlihat terluka. Dia terus bergerak. Jangan sampai dia lolos. Aku punya penglihatan malam. Dalam kegelapan ini, keuntungan ada di pihakku. Bajingan. Ayo tangkap aku. Katakan siapa yang mengutusmu, dan mungkin aku biarkan kau hidup. Tolong. Tolong, ada yang tolong aku. Aku tidak pernah melawan siapapun di E-City. Pasti Alex. Aku akan buat dia bayar untuk ini.
Kehilangan darah terlalu banyak. Perlu sembuh sekarang. Bisakah sinar X-ku bekerja pada diriku? Sudah kuduga. Cahaya emas tidak hanya bisa menyembuhkan orang lain tetapi juga diriku sendiri. Hebat. Hantu. Jatuh di selokan dan badanku penuh lumpur. Ada hotel di dekat sini untuk mandi? Maaf, tidak ada hotel di dekat sini. Kamu bisa mandi dan ganti baju di tempatku. Kamu baik sekali. Terima kasih. Aku benar-benar bertemu orang baik. Tidak merepotkan sama sekali, rumahku dekat sini. Kak, aku pulang. Jessica. Siapa anak laki-laki ini? Dia seperti baru merangkak dari lumpur. Ini Zane. Dia terjatuh dan ingin ke sini ganti baju. Ini kakakku, Claire. Seorang profesor di jurusan arkeologi di Universitas Windham. Halo Profesor Claire. Aku Zane. Senang bertemu dengan Anda. Sama-sama. Kamu bisa pakai baju ini. Terima kasih banyak, Profesor Claire. Jangan sebut-sebut. Profesor Claire, ada masalah dengan tulang belakang Anda. Kakak rasa sakit lamanya kambuh lagi? Ini beban lama yang kupikul. Banyak yang sudah mencoba mengatasinya. Aku punya sedikit pengetahuan tentang pijat. Biarkan aku coba meringankan sakitmu. Kau yakin tahu apa yang kau lakukan? Lanjutkan, Zane. Orang lain sudah mencoba metode serupa. Biasanya memberikan sedikit kelegaan. Belum selesai. Oh, ini luar biasa. Rasanya sangat hangat. Rasa sakitnya sudah hilang sama sekali. Zane, keahlianmu melampaui siapapun yang pernah kukenal. Aku hanya memiliki pemahaman dasar. Master sejati adalah mentorku. Dr. Lawrence, aku bisa mengatur perawatan penuh untukmu. Zane, jika kau tidak terburu-buru, tinggallah sampai sore. Aku ingin mengajakmu ke pasar barang antik Darktale. Anggap saja ini sebagai tanda terima kasihku. Darktale adalah tempat legenda ditemukan. Dengan keahlian kakakku, kami akan menemukan harta yang tak tertandingi untukmu. Aku penasaran, apakah penglihatanku bisa menembus rahasia barang antik ini? Jika kita cukup beruntung, kita mungkin akan menemukan vas kaca berlukis dari zaman Renaissance. Sejak introspeksi spiritualku terakhir, penglihatan sinar X-ku telah berevolusi, jangkauan deteksiku kini hanya 5 meter. Luar biasa, penglihatanku bahkan bisa menentukan usia barang-barang ini. Seluruh pasar ini hampir semuanya palsu. Orang biasa tidak bisa membedakannya. Tanpa kemampuanku, aku pasti sudah kehilangan banyak uang. Pemiliknya mengaku ini adalah pedupaan perak bangsawan abad ke-17. Ini hanya tiruan industri produksi massal. Rp10.000. Itu lelucon. Zaman ini. Mungkinkah cangkang besi ini hanyalah pelindung bagi mahakarya yang asli? Harta karun sejatinya tersembunyi di dalam. Bos, berapa harga ini? Harganya seperti besi tua biasa. Anak muda, bagaimana bisa kau bilang begitu? Ini barang antik asli, bukan besi tua. Bos, kita sama-sama tahu kebenarannya. Aku cuma butuh hiasan antik untuk rumahku, beri harga pas, atau aku pergi. Bagaimana kalau Rp500? Tunggu dulu, Rp400. Aku kasih kamu Rp400. Rp200. Aku bayar sekarang. Atau aku pergi. Baiklah, Rp200 jadi, kau menang. Profesor Claire, aku menemukan sesuatu yang menarik. Berapa kau bayar untuk ini? Rp200. Tidak buruk, bahkan sebagai hiasan besi antik, itu sebanding dengan harganya. Profesor, katakan padaku, berapa nilai pasar dari pedupaan emas istana Eropa abad ke-17 yang terawat sempurna? Pembakar dupa emas pesanan istana asli abad ke-17 sangat langka. Hanya 3.000 yang diproduksi awalnya, kini dunia hanya mengakui segelintir asli yang utuh.
Bahkan replika kelas atas bisa laku hampir 1 juta. Tapi yang asli itu tak ternilai. Profesor, ayo pulang, saya punya sesuatu yang ingin saya tunjukkan. Baiklah, ayo kembali. Zain, jangan bilang kau benar-benar membeli barang rongsokan ini. Ini pemotong dupa emas kerajaan abad ke-17. Zen, aku tidak pernah tahu kau pelawak seperti ini. Profesor, apakah Anda punya pemotong baja? Mesin ini untuk keramik, tapi bisa memotong baja dengan baik. Zane, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Tunggu, ada pembakar dupa lain di dalam. Ini teknik harta karun tersembunyi. Zene, kau menemukannya. Keterampilannya sempurna. Mahakarya sepanjang masa. Profesor, penilaian Anda tolong. Ini di luar keahlian saya. Saya perlu menghubungi pakar terbaik universitas segera. Saya serahkan pengaturan pada Anda, Profesor. Suatu kehormatan bisa menyaksikan ini. Pencarian seumur hidup. Anda mengklaim ini adalah abad ke-17, pembakar dupa emas kerajaan, yang ditemukan di Pasar Loak. Profesor Claire, bagaimana mungkin seorang Profesor Claire sepertimu bisa begitu tertipu oleh trik-trik pemuda ini? Apa ini perlu dipuji lagi? Kau benar-benar datang ke universitas untuk mengadakan rapat agenda. Ini benar-benar pemborosan sumber daya. Omong kosong belaka. Pak Direktur, Anda bahkan belum melihat barang saya. Bagaimana Anda bisa begitu yakin itu palsu? Itu milikmu bukan? Jalan-jalanlah ke seluruh pasar retro, dan kau akan lihat, hampir setiap kios barang antik memiliki yang disebut palsu abad ke-17 kerajaan atau sanyo. Yang asli, sangat langka. Bahkan institusi nasional tidak memiliki satupun karya yang diakui secara universal sebagai juristam. Jadi Anda bilang itu tidak mungkin hadiah? Tidak juga. Kita bisa menggabungkan teknologi modern dengan keterampilan tradisional Goft untuk mendapatkan pengakuan dari para ahli berwenang. Peralatan penelitian Kampu tidak untuk penggunaan umum. Apa kau kira pusat kita ini pasar sembarangan? Profesor Claire, jika saya mendonasikan $1 juta ke universitas, apakah itu akan memberi saya kesempatan penilaian? 1 juta? Zan, jangan gegabah. 1 juta bukan jumlah kecil. Donasi ini akan meningkatkan pengajaran, fasilitas, dan menciptakan kondisi penelitian yang lebih baik. Ini sangat berharga. Kau menggertakkan. Apakah semua yang kau kenakan bahkan berjumlah $200? Kenapa tidak kau coba lihat sendiri? Halo, donasi untuk arkeologi? Silakan isi formulir ini dan gesek kartu Anda. Pembayaran diterima, $1 juta penuh. Pak Zain, terima kasih banyak. Universitas Windrun membutuhkan anak muda sepertimu. Atas nama seluruh mahasiswa dan staf pengajar, saya berterima kasih. Pak Direktur, boleh saya meminjam pusat penilaian untuk memeriksa artefak? Donasi sudah selesai. Masih menggertak? Tunjukkan kami bukti pembayaran. Jika kau begitu hebat, omong kosong apa yang kau bicarakan. Minta maaf kepada tamu kami segera. Siapa yang memberi kau hak bicara seperti itu pada Tuan Zain? Saya minta maaf atas nama universitas. Kami akan memulai penilaian segera. Apakah dia benar-benar memberikan $1 juta begitu saja? Zane, aku tidak menyangka kamu begitu dermawan di usia semuda ini. Tidak heran kamu bisa menemukan itu. Sensor tersembunyi itu ada karena matamu yang tajam. Kamu benar-benar luar biasa. Profesor, saya hanya beruntung. Berdasarkan analisis profesional dan konsensus panel, ini 100% dikonfirmasi sebagai cetakan emas kekaisaran asli kerajaan. Apa? Asli? Bagaimana dia bisa menemukan ini di Pasar Loak? Seperti yang saya katakan, saya selalu beruntung. Ini sempurna. Keahliannya, kilaunya, ini mahakarya. Zane, kamu benar-benar menemukan emas kali ini. Pak Zain, kamu tahu pedupan ini adalah harta yang tak ternilai. Museum kami kekurangan mahakarya seperti ini. Bisakah kami menyewa benda ini untuk meningkatkan Deutero Junctions, Universitas Windham? Kepala sekolah masih cerdik seperti biasanya. Saya tidak berencana menjualnya. Jika Profesor Claire membutuhkannya, simpan di sekolah. Terima kasih, Zane. Tapi, Pak Direktur, kami tidak bisa menerimanya gratis. Berapa sewanya? Permisi, saya harus angkat ini. Halo, Alex bersamaku. Kamu mau menginterogasinya sendiri? Pak Vic,
Apa sebenarnya yang kamu inginkan dariku? Apa pendapatmu? Benar akulah yang mengirim pembunuh bayaran untuk Zane. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kenapa? Kita tidak punya sejarah kebencian. Kau hanya semut. Apa perlu alasan untuk menghancurkan semut? Kau beruntung kali ini, tapi keberuntungan selalu habis. Sungguh sombong. Sungguh mengesankan. Vic, bicaralah. Kau masih membantu orang tak berguna ini? Melawan Tuan Zane berarti melawanku. Tapi saya orang yang taat hukum, ada kamera HD tersembunyi di sana. Kamera itu merekam setiap kata yang baru kau ucapkan. Dr. Alex, kau boleh pergi sekarang. Tunggu panggilan. Kau berani menjebakku? Di mana kesombonganmu sekarang? Setelah ini diunggah online. Kariermu berakhir. Baiklah, kamu mau apa? Sebutkan harganya. 20 juta. Untuk kerugian Tuan Zan. Dan permintaan maaf. 20 juta, ini pemerasan. Kau bisa menolak. Tapi penjara adalah tempat gelap bagi pemuda sepertimu. Jaga dirimu di sana. Ada monster di penjara. Baiklah. 20 juta, aku akan bayar. Dan, Aku minta maaf. 0 ketulusan. Kau berani memukulku? Maaf. Sekarang, enyahlah dari pandanganku. Rp20 juta sudah dikreditkan. Aku nggak nyangka bisa dapat uang sebanyak ini dalam waktu sesingkat ini. Aku harus pertimbangkan investasi uang ini untuk dapat keuntungan lebih besar lagi. Halo, Zane, lagi sibuk apa? Kamu janji mau pijit aku lagi. Itu masih berlaku? tentu saja masih berlaku. Leherku sakit lagi. Jadi aku harus repotkan kamu datang mengobatinya. Aku di sini. Zane, kamu sudah datang. Aku sudah pernah panggil banyak tukang pijat, tapi kenapa nggak ada yang seenak kamu? Mungkin keahlianku memang lebih baik. Karena kamu begitu hebat. Kenapa kamu nggak jadi tukang pijat pribadiku mulai sekarang? Tentu. Tapi syarat untuk mempekerjakanku sangat tinggi. Aku khawatir kamu nggak sanggup bayar, Kak. Sebut saja harganya. Aku mau istri cantik, boleh nggak? Mimpi aja. Zane, aku kesini untuk cari pemasok perhiasan. Kami sangat bergantung pada modal Lauren. Keluargaku ingin aku menikahi Lovin. Untuk memperkuat kemitraan. Kamu akan menikah dengannya? Lovin itu bukan orang baik. Aku sadar kamu punya mata yang tajam untuk batu permata. Aku nggak mau bergantung pada Lovin. Aku ingin bekerja sama denganmu. Aku nggak bisa minta lebih. Barang yang kamu berikan padaku terjual lebih dari Rp250 juta. Aku akan masukkan 500 juta untuk memulai perusahaan baru. Bagi rata 50-50. Aku juga akan investasi 500 juta, dan amankan lebih banyak batu mentah. Kamu adalah kuncinya. Uang sebanyak apapun gak bisa dibandingkan denganmu. Sudah jadi. Tunggu saja pembukaannya. Zane, ini perhiasan Starlight Independent dari Heart Group, ini toko kita, bagaimana menurutmu? Luar biasa. Akhirnya aku jadi bos sungguhan. Amber, kau serius mulai perusahaan dengan si pesolek ini? Benjamin, apa sebenarnya yang kau lakukan di sini? Kau tidak peduli reputasi keluarga. Semua orang bilang, ahli waris Hart menghamburkan aset pada orang tak dikenal. Aku mendirikan Starlight untuk mengamankan sumber daya batu permata bagi Heart Group. Jangan fitnah niatku. Mengamankan sumber daya? Kamar dagang memonopoli pasokan teratas. Apa yang kau punya? Omong kosong. Siapa bilang aku tak bisa dapat pasokan stabil? Apapun yang dibutuhkan Heart Group aku bisa memenuhinya. Kau, si ganteng ini suka omong besar. Kami butuh batu miliaran. Per tahun, kau tak punya landasan. Kamar dagang menguasai 40% produksi. Sisanya dibagi sindikat uang lama. Hanya 30% tersisa untuk pedagang kecil. Pertempuran yang mustahil, Zane.
Cukup dengan penglihatan sinar X-ku pasar eceran adalah tambang emasku. Aku umumkan hari ini pasokan hard group. Aku yang urus. Omong doang. Amber, biar ku beritahu, jika kamu bersikeras menghina Lauren Capital, posisi ayahmu akan terancam pada pesta ulang tahun kakek bulan depan. Siap-siap, serahkan semua sahammu. Kamu sungguh menyedihkan. Mengandalkan Lauren Capital dan Asosiasi Permata Internasional untuk mendukungmu, apa kamu berencana menyerahkan posisi kepada pengecut tak berdaya yang hanya tahu bergantung pada orang lain? Amber, kamu semakin ceroboh. Aku sudah melaporkan ini ke keluarga. Tunggu saja. Keluar dari tokoku sekarang. Kalau kamu cari masalah lagi, aku akan minta satpam usir kamu. Kamu berani mukul aku? Kamu tahu siapa pamanku? Ku telepon dia sekarang. Kita lihat, apa tokokmu yang menyedihkan itu bertahan. Paman Benjamin adalah Harrison. Di kota timur. Dia selevel dengan Tuan Vic. Orang ini berbahaya. Mungkin kita harus... Pengecut. Kalau kamu nggak bisa menang, kamu lari ke pendukungmu. Apa? Seseorang benar-benar berani mengganggumu di kota timur. Berani sekali. Tunggu di sana. Aku datang dengan anak buahku. Pamanku sudah datang. Zane, Amber, kalian mati. Zen, selamat atas grand opening Anda Pak Vic. Sambutan hangat untukmu. Jadi, kau panggil Vic buat bantuan? Tapi kau pukulku. Bahkan dengan Vic di sini, pamanku akan membuatmu bayar untuk ini. Pak Oliver. Saya terhormat Anda datang. Siapa itu? Dia tampak akrab. Pak, dia mirip dengan pria di laporan keuangan. Omong kosong. Orang seperti itu tidak akan buang waktu untuk orang sepertinya. Siapa berani ganggu keponakanku? Kau mau mati? Paman, itu dia. Bocah ini pukul aku karena Amber. Aku akan ajari apa yang terjadi pada orang yang tidak tahu tempatnya. Tunggu. Hari ini adalah hari besar Zane. Ayo kita luruskan fakta dulu. Vic, kau pikir kau punya status untuk menghentikanku hari ini? Kau tidak memenuhi syarat. Kalau begitu, aku punya kualifikasi. Kau itu. Siapa kau? Berani-beraninya kau campur tangan. Pak Oliver, suatu kehormatan besar bertemu dengan Anda. Apa? Keluar sekarang. Harrison, bawa anak buahmu dan pergi. Jangan ganggu urusan Pak Zane. Ya, Pak. Terima kasih, Pak Oliver. Zane, saya selalu mengagumi potensi dan visimu. Aku sudah banyak dengar soal keahlianmu memilih batu mentah. Biarkan saya antar Pak Oliver berkeliling. Zane, aku minta maaf kau harus melihat ini hari ini. Benjamin memang selalu ambisius. Sejak ayahku mengambil alih Hart Group, aku mengelola langsung beberapa bisnis perhiasan. Dia tidak pernah menerimanya. Maka kita akan gunakan kekuatan kita untuk membuatnya menyerah sekali untuk selamanya. Benjamin sekarang bersekongkol dengan paman keduaku. Mereka berencana memaksa ayahku menyerahkan sahamnya pada perjamuan kakekku. Mereka pasti akan membuat masalah. Aku khawatir. Tenang saja, pada perjamuan nanti, aku akan memberikan hadiah besar untuknya. Aku akan membuat semua orang percaya kau bisa membebaskan Hart Group dari kendali Lauren Capital. Bagaimana caramu melakukannya? Pengadaan tahunan Hart Group sangat besar, cukup untuk melewati perantara dan terhubung langsung dengan area produksi inti. Tapi saluran distribusi dipegang erat oleh International Gemstone Chamber. Maka kita akan ambil alih International Gemstone Chamber. Aku ingin lihat bagaimana Lauren Capital akan mengeluarkan perintah begitu mereka kehilangan pengaruh. Wah, berapa banyak harta yang kau bawa pulang? Tenang saja, ini bikin semua orang terkesima.
Tamu kita sungguh sangat perhatian. Ini hanya sekadar tanda penghargaan kecil dariku Amber, dan aku akan menjadi keluarga mulai sekarang. Karakter dan bakatmu sangat berkualitas tinggi. Amber pasti akan menemukan kebahagiaan dalam pernikahan ini. Teman-teman, mari kita semua memberkati pasangan baru ini. Tunggu. Paman aku sudah lama menolak lamaran ini. Diam! Pernikahan bukan urusanmu untuk memutuskan. Ayah, Amber sekarang tunanganku. Dia tidak punya hubungan dengan Tuan Lauren. Siapa kau berani mengganggu kami? Aku tunangan Amber. Urusannya adalah urusanku. Pengawal, usir bajingan ini. Apa kau pantas bicara di sini? Cukup. Anak muda, apa kau benar-benar tunangannya? Bagaimana bisa aku tidak tahu apa-apa tentang ini, William? Apa maksudnya ini? Ayah, Amber, memiliki semangat mandiri. Dia telah melayani grup dengan jasa besar. Maka, Aku berjanji tidak akan ikut campur pernikahannya. konyol. Saudaraku, bagaimana kau bisa begitu gegabah? Menikahi seorang miskin, kita akan menjadi bahan tertawaan kota. paman aku sangat percaya pada kemampuan Zane Group Heart tidak akan lagi bergantung pada Lauren. Sombong sekali dia. Konyol. Kau hanya menghargai Lauren karena monopoli bisnisnya. Karena kau mengerti. Kau harus pergi sekarang juga. Bersabarlah. Aku belum selesai. Denganku, grup akan untung lebih banyak. Kau? Konyol. Perusahaan Lauren menguasai 40% dari saluran batu mentah di industri ini. Kamu cuma anak tak punya duit. Tanpa kekuasaan. Apa yang bisa kamu berikan pada Heart Group? Kepercayaan dirimu? Zan punya bakat besar dalam mengidentifikasi batu permata. Setiap batu yang dia pilih sempurna. Amber, kamu sendiri ahli. Bagaimana bisa kamu percaya seseorang punya kemampuan seperti itu? Bahan-bahan bermutu tinggi ini adalah hadiahku untuk Pak Hartua. Aku jamin setiap potongnya akan menghasilkan batu permata kelas atas. Kamu berani mengklaim ini semua kelas atas. Barang inventaris sampah seperti ini ada di mana-mana, di pasar vendor manapun bisa mengumpulkannya. Lauren Capital memiliki sumber daya tambang yang sah. Setiap batch-nya sudah melewati banyak penyaringan. Barang-barang asal tidak jelas ini kemungkinan besar kebanyakan batu sampah. Jumlah saja tidak akan menyelamatkanmu. Kenapa kita tidak memotongnya sekarang? Jika sebagian besar adalah sampah. Lihat bagaimana kau akan menjelaskan. Baiklah, pemotongan di tempat kualitas akan terlihat jelas sekilas. Sepuluh buah, semuanya untung besar. Belum pernah lihat kualitas seragam begini. Sudah kubilang. Zane tidak pernah salah. Kau sendiri sudah melihatnya. Sekarang kau harus percaya. Itu cuma batu biasa. Amber pasti sudah membantumu. Kamu cuma benalu yang tidak berguna. Ayo bertanding langsung. Zane melawan Lauren. Lihat apakah dia mampu. Sehebat yang Amber bilang. Bicara itu mudah. Lebih baik bertanding langsung di sini. Masing-masing kita pilih 3 batu mentah untuk dipotong di sini. Siapa yang total nilai batu permata lebih tinggi? Menang taruhan. Berani? Kamu datang untuk mempermalukan diri sendiri. Aku pasti akan memenuhi keinginanmu. Dengar semuanya. Lauren sudah lebih dari 10 tahun di industri ini. Pandangannya terhadap batu sangat tajam. Anak ini masih pemula. Dia pikir bisa membodohi semua orang dengan mengandalkan Amber nanti saat dia ketahuan. Coba mundur. Dunia batu itu dalam kamu butuh pengalaman bertahun-tahun. Dia pasti gagal. Lauren berurusan dengan tambang besar. Dia sudah melihat material kelas atas. Kompetisi ini sudah jelas hasilnya. 20 batu sudah siap, duel resmi dimulai. Yang ini punya potensi.
Aku sudah selesai memilih. Sekarang giliranmu. Mari kita lihat kebenarannya. Batu permata kelas atas tersembunyi di dalamnya. Hanya sekali pandang, kamu sudah habis, kamu bahkan tidak tahu dasar-dasarnya. Lucu sekali, ini sudah benar-benar berakhir. Ini hanya bahan sisa. Lihat, warnanya hijau. Sudah kubilang, Hanya lapisan tipis. Material bernilai rendah, penuh retakan. Sungguh mengecewakan. Ini hanya nasib buruk. dia tidak akan lebih baik. Ketiganya, sukses besar. Masing-masing nilainya jauh lebih dari semua batu yang dikumpulkan Lauren jika digabungkan. Tingkat wawasan penilaian seperti ini, bahkan pakar paling senior pun hampir tidak bisa menandingi. Untuk menilai bagian dalam dari batu mentah, hanya dengan mata telanjang. Kami belum pernah melihat bakat seperti itu. Ini tidak mungkin. Dia pasti menggunakan semacam tipu daya. Batu-batu ini disiapkan oleh kakekku, apakah kau meragukannya? Ini hanya untuk membuktikan keterampilan operasional saya. Kontrak-kontrak ini, mereka adalah fondasi sejati dari pasokan stabil saya untuk Hard Group. Hanya ini, hanya beberapa kontrak, dengan satu kata dari International Roofstone Chamber, semua pemilik tambang potong pasokanmu. Perjanjian ini cuma kertas bekas, kau pikir kau siapa? Kau berani pengaruhi pemilik tambang? Dia hanya cowok cantik yang menempel pada Amber Heard. Dia tidak akan membuat masalah. Pak Oliver, apa yang membuat Anda datang sendiri? Saya di sini untuk Pak Zane. Kamu tekan pemilik tambang, monopoli harga. Kamu sudah melewati batas. Bocah itu tidak punya hak untuk melanggar aturan industri kami yang menentukan sumber pasokan. Para pemilik tambang memilih untuk bekerja sama dengan Zane atas kemauan mereka sendiri. Kamu tidak punya hak untuk campur tangan. Bukti ketua, bersekongkol, naikkan. Harga sudah dikirim ke jaksa penuntut seminggu. Setelah penyelidikan usai, akan tiba waktunya bagi presiden baru dari International Roofstone Chamber kau. Sebentar kau panggil aku Tuan Presiden. Kau jadi presiden baru dari International Roofstone Chamber. Zane, ikut saya ke ruang samping. Saya ingin bicara 4 mata denganmu. Di jamuan hari ini, 10 batu mentah memiliki kualitas tertinggi, dan kamu menang 3 ronde melawan keluarga Low. Kamu bisa sembunyikan kemampuan khususmu dari orang lain, tapi kamu tak bisa sembunyi dariku. Dan Dia benar-benar lihat rahasia saya. Apa maksudmu? Saya cuma sedikit beruntung dengan batu-batu itu. kamu tak perlu sembunyi. Saya tak bermaksud jahat padamu. Seratus tahun yang lalu, keluarga Hart memiliki seorang leluhur yang juga memiliki kemampuan khusus untuk melihat tembus batu mentah, yang menstabilkan bisnis sendirian, meninggalkan banyak catatan. Liontin ini pusaka keluarga saya. Saya tak pernah tahu asal-usulnya. Mungkinkah? Sang leluhur mengalami perang di masa tuanya, dan kalung batu mulia itu hilang. Setelah 100 tahun, jatuh ke tanganmu. Ini takdir. Jadi begitu rupanya. Saya sangat lega menyerahkan grup Hart kepada Amber dan kamu. Terima kasih atas pengakuan Bapak. Pak, sesuatu yang mengerikan terjadi, Nona muda meninggalkan rumah besar sendirian, dan semua pengawal yang mendampingi kehilangan kontak. Rekaman pengawasan menunjukkan bahwa Lauren membawanya. Bajingan itu. Beraninya dia menyentuh keluargaku. Di mana dia sekarang? Gudang batu mentah terbengkalai di pinggiran kota. Sinyal di sana sudah diblokir. Vic. Kerahkan semua orang. Kepung seluruh area gudang segera. Pak, jangan khawatir. Saya akan bawa Amber pulang selamat. Zane telah menghancurkan segalanya. Sekarang aku tak punya apa-apa. Aku hanya bisa menggunakanmu sebagai alat tawar. Belumkah kamu mempertimbangkan konsekuensi melakukan ini? Kalian semua tidak akan keluar hidup-hidup dari sini. Aku bisa melihat lintasan kekuatan setiap orang dan gerakan mereka selanjutnya dengan sempurna. Ini adalah kesempatan bagus untuk melatih kemampuanku.
Kamu benar-benar berani datang ke sini sendirian untuk mati. Bunuh dia. Aku ingin melihat bagaimana keluarga Hart melawanku, tanpa Zane. Jangan mendekat. Menyerah sekarang. Dan mungkin kau akan keluar dari penjara lebih cepat. Persetan. Bagaimana ini bisa? Bagaimana reaksimu bisa begitu cepat? Lepaskan aku. Kamu pikir kamu siapa? Berani menyentuhku? Simpan napasmu untuk polisi. Zane, Kau hanya wadah. Saat tuannya bangun, waktumu akan habis. Profesor, Zane, pergilah ke kediaman Tuan Oliver sekarang juga. kondisinya persis sama. Seperti adik Johnson. Aku akan segera ke sana. apa yang terjadi pada Tuan Oliver? Dia tertular penyakit yang sama seperti Mia. Zane, kau di sini? Detak jantung Tuan Oliver melonjak. Gelombang otakku hiperaktif, seolah aku melawan sesuatu di dalam. Ini persis seperti kondisi Mia. Apa yang terjadi? Itu monster lagi. Tapi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tuan Oliver, bangunlah. Anak bermata emas. Ikut campur lagi? Cukup tipu muslihatmu. Enyahlah. Zane, Keluar. Syukurlah, tanda-tanda vitalnya stabil. apa sebenarnya itu tadi? Jika hipotesisku benar, dalam legenda kuno, ia memiliki nama. Keta, mata dunia bawah. Katanya, ia bisa menggunakan teknik rahasia untuk menanamkan kutukan ini ke dalam tubuh dan mengendalikan pikiran. Atau seperti parasit menghisap kekuatan hidup inangnya. Pantas saja. Ia pasti akan kembali. Zane, aku tidak tahu bagaimana kau melakukannya, tapi sekarang sepertinya kaulah satu-satunya yang bisa mengalahkannya. Mata gelap. Tidak peduli dewa apapun itu. Siapapun yang menyentuh orang-orangku akan mati. Zane, kau oke? Jangan khawatir. Serahkan padaku. Cepat datang. Tentang mata gelap, apa kau punya petunjuk? Aku memeriksa catatan keluarga. Aku menemukan petunjuk, dan target utamanya adalah kau. Apa? Apakah ini terkait dengan mata emasku? Pak Zan, para penculik sudah diinterogasi. Seorang mengatakan dia taat pada dewanya. Mata gelap. Baiklah, aku tahu. Tenang saja. Aku akan mengakhiri semua masalah ini. Mata gelap. Ia sudah menghantui keluarga kami turun-temurun. Pak, Profesor Claire datang dengan petunjuk arkeologi untuk Anda. Aku dengar yang terjadi dengan Pak Oliver. Aku sudah mengecek arsip luar negeri semalaman. Aku baru saja menemukan rahasia. Ukiran batu yang angker. Itulah sumber dari semua keanehan ini. Sejak aku melihat kalung Zane, aku minta Profesor Claire menyelidikinya. Ukiran ini digali dari lubang pengorbanan kuno. Suku kuno menyembah iblis bernama Mata Jurang. Mereka memberinya makan dengan manusia hidup. Patung batu itu adalah inang bagi Mata Jurang. Begitu ya?
Monster itu tidak bisa menemukan inang yang cocok. Pasti ia bersembunyi di dalam ukiran batu. Di mana ukiran batu itu sekarang? Di mana itu? Aku sudah dibebaskan dengan jaminan. Polisi belum memvonisku apapun. Apa hakmu untuk menanyai aku di sini? Itu hanya beberapa ornamen antik. Meskipun agak aneh, bukan urusanmu untuk ikut campur. Kami sudah menemukan semua petunjuk. Ukiran mata jurang yang membuat orang gila. Itu disembunyikan di ruang bawah tanah rahasiamu. Kami punya semua bukti transaksi pasar gelapmu. Itu omong kosong belaka. Hanya ada batu mentah biasa di ruang bawah tanah. Mata jurang apa? Itu hanya cerita karanganmu. Kamu hanya menggunakan ini sebagai alasan untuk mencuri koleksiku. Kamu ingin mengambil hartaku tanpa surat perintah penggeledahan. Tidak ada yang boleh masuk ke ruang bawah tanah. Aku tidak mau buang napas untukmu. Itu dia. Kamu tidak hanya mencuri batu mentahku. Kamu juga mencuri koleksiku. Aku akan menelepon polisi. Dasar idiot. Kamu bahkan tidak mengerti batu mentah. Tapi kamu membeli barang antik. Kamu tahu nggak masalah apa yang sudah kamu timbulkan? Itu hantu. Tolong aku. Apa? Benda apa tadi itu? Tunggu, kita belum yakin apakah aman menyentuh ini. Itu hanya sisa jiwa. Tapi bisa menuntun kita ke mata jurang yang asli. Itu ada di barat daya. Kakek SMS George, 7 penambang di tambang George kerasukan. Itu persis di arah barat daya. Ayo. Aku tidak tahu kenapa, semua orang tiba-tiba jadi gila. Sumbernya ada di bawah. Jangan pergi sendirian. Itu menciptakan ilusi untuk menipu pikiran. Tetap dekat. Jangan lari. Apapun yang kau lihat. Zane, kau lihat mereka? Bisa. Ada 7. Tepat di tikungan. Mereka tidak gila. Mereka sedang dikendalikan. Mata emas telah tiba. Pengorbanan dimulai. Mata gelap. Sudah cukup dengan trik-trik ini? Kau gunakan orang tak berdosa sebagai tameng. Hanya ini yang bisa kau lakukan? Bocah bermata emas. Mampukah manusia menatap wujudku? Orang-orang ini adalah makanan untuk kebangkitanku. Bunuh dia. Zane, Bocah mata tua. Kau berani menyucikan pelayanku? Dagingmu akan menjadi wadah untuk kembaliku. Wadah? Darimu? Ilusi. Jangan tertipu. Ketakutan memberinya makan. Tetap tenang. dia lebih kuat. Hati-hati. Cahaya bulan, ia takut cahaya bulan.
Mana cahaya bulan di sini? Lalu, Mustahil. Mana mungkin manusia biasa memanggil cahaya bulan? Jane, kamu telah melindungi keluarga Hart, dan kamu telah melindungi cucuku. Aku lega menyerahkan grup ini padamu. terima kasih, Pak. Saya pasti akan menjaga Amber dengan baik. Zane menyelamatkanku 2 kali, Terima kasih, Pak Oliver. dan saya di kota E tidak ada yang berani mengganggumu.